Shalom Bapak Ibu, Saudara yang kasih Tuhan. Apa kabar hari ini? Senang berjumpa kembali dengan Bapak Ibu di hari Minggu ini. Kalau kemarin kita sudah merayakan Paskah dan minggu ini kita merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus. Haleluya. Ya. Kita percaya bahwa Yesus yang kita sembah adalah Allah yang hidup dan kita percaya ada pengharapan, ada sukacita Dia berikan pada hari ini. Yang percaya katakan amin. Mari angkat tangan kita di depan Tuhan, kita mau berdoa. Bapa, terima kasih buat kasih dan kebaikan-Mu. Buat minggu ini kami ada semua karena anugerah Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Dan minggu ini kami memperingati hari kebangkitan Tuhan dari antara orang mati. Membuktikan bahwa Allah yang kami sembah adalah Allah yang hidup. Dan kami percaya ada pengharapan, ada sukacita, damai sejahtera yang Kau berikan bagi kami yang percaya. Terpujilah Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan memulai ibadah kami. Haleluya, amin. Saya undang Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan yang di rumah, kalau bisa kita bangkit berdiri terlebih dahulu. Kita mau memuji Tuhan dengan nyanyian yang cepat, jadi saya ajak saudara untuk berdiri, untuk kita bersukacita bersama-sama. Amin. Sebab ada hari esok. Amin. Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan Dia hidup. Katakan lagi ya, anak Allah, anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan Dia hidup. Ayo katakan, sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Tuhan katakan, sebab Dia hidup. Come on. Ada hari esok. Katakan dengan imanmu. Sebab Dia hidup, kita tidak gentar. ku tak gentar, Karena kita tahu Dia pegang hari esok kita. ku tahu Masa depan kita indah di hadapannya. Haleluya. Hidup jadi berarti sebab Mari sambut Dia bertepuk tangan hidup. bersama-sama. Haleluya. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar. Oh, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Hidup jadi berarti, hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Sekali lagi sama-sama katakan, hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Haleluya. Kita kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Saya percaya hidup kita jadi berarti sebab Yesus yang kita sembah, Yesus yang hidup. Amin. Silakan duduk kembali. Jemaat Tuhan yang ada di rumah, kita siapkan hati kita untuk menyembah Dia lebih lagi.
untuk meninggikan Tuhan sebab Dia Allah yang baik. Terima kasih Tuhan. Kami datang untuk menyembah. Ada kuasa dalam nama. Kau dahsyat. Kau luar biasa. Kami percaya sekalipun keadaan dunia yang sedang resah, tapi Kau datang membawa anugerah. Terima kasih Tuhan. Di saat dunia kian resah, Dia datang bawa anugerah bagi mereka yang sesat. Dia beri hidup kekal, bersama Dia selamanya. Pancaran sinar matanya memberikan kelegaan, angkat jiwa yang penat, sembuhkan yang luka, dan ampuni dosa dunia. Ada kuasa dalam namanya dan kekuatan dalam namanya. Ada harap dalam namanya, bahagia yang datang dalam nama Yesus. Di saat ku tidak berdaya, hilang semua kekuatanku, hanya satu yang ku tahu, bersandar padanya dan berharap kuasanya. Saat ku panggil namanya, Dia berikan kekuatan. Kita tahu rencananya serta kehendaknya bila kita datang padanya. Kuasa dalam namanya dan kekuatan dalam namanya. Ada harap dalam namanya, bahagia yang datang dalam nama Yesus. Katakan ada kuasa, ada kuasa dalam namanya dan kekuatan dalam namanya. Ada harap dalam namanya, namanya kan disebut selamanya. Pencipta, penebus dan raja. Oh, ada kuasa dalam namanya
lagi katakan, ada kuasa dalam namanya. Amin. Ada kuasa dalam namanya dan kekuatan dalam namanya. Ada harap dalam namanya. Bahagia yang datang dalam nama Yesus. Bahagia yang datang, bahagia yang datang, bahagia yang datang. Sekali lagi katakan, bahagia yang datang dalam nama Yesus. Ada pengharapan dalam namamu, ada kesembuhan, ada kelepasan, ada pemulihan, ada kuasa dalam nama Yesus. Sebab Yesus yang kami sembah, Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa. Haleluya. Mari umatnya sembahlah Dia, sebab ada kuasa dalam nama Yesus. Haleluya. Oh, ada kuasa dalam namanya, ada pengharapan, ada sukacita. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Engkau luar biasa, Engkau dahsyat, namamu ajaib, namamu berkuasa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau luar biasa. Terima kasih Bapa. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. Sembah Dia. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Oh, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. Mari umat Tuhan katakan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. Katakan haleluya. 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 Haleluya.
selamanya. Kau hebat bagiku selamanya, selamanya. Kau hebat bagiku selamanya, selamanya. Kau hebat bagiku. Bapa, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Sungguh Engkau Allah yang ajaib dan luar biasa. Amin. Kasih-Mu yang begitu besar bagi kami. Kau menganugerahkan keselamatan bagi setiap kami. Amin, Yesus. Sehingga kami beroleh hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami di minggu hari ini, kami masih tetap boleh beribadah. Kami memuji, menyembah kepada Tuhan. Oh, Yesus. Engkau Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami teringat akan bangsa kami Indonesia Tuhan. Engkau memberkati bangsa ini. Amin. Engkau memberikan kekuatan. Engkau memberikan hikmat kepada pemimpin bangsa ini. Presiden kami Tuhan Yesus. Kami percaya ada kekuatan yang besar yang Tuhan beri bagi pemimpin kami. Engkau menyertai. Engkau memberikan kesembuhan. Engkau memberikan kekuatan bagi setiap umat-Mu yang ada di bangsa ini. Tuhan Yesus, kami percaya mukjizat demi mukjizat terus terjadi atas bangsa ini. Kesembuhan demi kesembuhan terjadi atas bangsa ini. Kami percaya keselamatan juga terjadi atas bangsa ini. Amin. Engkau Allah yang mengampuni dunia ini. Engkau yang mengampuni dosa dunia ini. Engkau juga mengampuni bangsa ini. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau Allah yang begitu besar kasih-Nya. Kami percaya Tuhan, di dalam keadaan seperti saat ini, kami mengalami hal-hal yang berat, tapi kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Haleluya. Tuhan Amin. selalu yang memegang tangan kami. Umat-Mu yang selalu mengandalkan Engkau dimanapun kami berada. Di seluruh provinsi yang ada di bangsa ini, kami percaya tangan Tuhan menyertai. Tuhan yang memberikan damai sejahtera, Tuhan yang memberikan nafas kehidupan, Tuhan yang memberikan kekuatan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berikan juga para menteri-menteri yang mengatasi persoalan yang ada di negeri ini. Kami percaya terutama untuk COVID-19 ini, kami percaya tiada yang lebih besar daripada kuasa Tuhan. Kuasa-Mu terlebih besar. Kuasa-Mu mengatasi langit. Kuasa-Mu mengatasi bumi. Kami percaya Tuhan, Allah kami yang hidup memelihara hidup kami. Kami berdoa di mana hari-hari ini banyak umat-Mu mungkin yang saat ini sedang sakit. Tuhan berikan kesembuhan. Dalam Oleh nama Yesus. bilur-bilur darah Yesus sudah disembuhkan yang sakit. Yang perlu jalan keluar, Tuhan beri jalan keluar. Amin. Tuhan Yesus yang mencukupkan segala keperluan kami di dalam kekayaan dan kemuliaan di dalam Kristus Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Walaupun kami terpisah oleh jarak, tetapi kuasa-Mu yang besar tidak terbatas oleh jarak dan waktu. Terima kasih Tuhan. Engkau akan membuat semua keadaan yang buruk menjadi baik. Amin. Sebab Allah adalah penyembuh. Allah adalah Tuhan yang mengasihi kami umat-Nya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sungguh bersyukur kalau kami memiliki waktu ini untuk kami gunakan untuk yang lebih baik Tuhan. Terima kasih untuk kasih setia Tuhan. Kami percaya masa-masa yang sulit ini akan kami lewati. Bersama Tuhan kami bisa, karena Tuhan Yesus beserta kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Segala pujian, hormat, kemuliaan kami kembalikan kepadamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Bapa, kami bersyukur pada hari ini kami boleh kembali untuk beribadah secara online. Kami percaya Tuhan, walaupun kami tidak berjumpa satu sama lain, tapi Roh-Mu tetap menyertai kami, memberkati kami. Sehingga pada saat kami beribadah di rumah-rumah,
hadirat-Mu nyata dan kami diberkati. Kami siapkan hati kami untuk mendengar firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Senang sekali bisa berjumpa kembali dalam ibadah online pada hari ini. Saya percaya kabar kita semua baik dan disertai diberkati Tuhan. Dan saat ini saudara, setelah beberapa hari yang lalu kita memperingati hari Jumat Agung, hari ini kita memperingati kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara tentunya sudah sering mendengar tentang khotbah kebangkitan Yesus. Karena itu poin-poin pertama saya akan bahas dengan cepat, karena saya yakin Bapak Ibu Saudara sudah mengetahui makna dari kebangkitan Yesus Kristus. Yang pertama saudara, Yesus mengalahkan maut. Di dalam Roma 6 ayat 9 dikatakan begini, karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas dia. Saudara, dalam ayat ini jelas dikatakan Yesus memang mati. Tetapi dia tidak selamanya mati. Kenapa? Karena dia adalah Allah yang sanggup mengalahkan maut. Dia tidak bisa dikuasai oleh maut. Pada hari yang ketiga dia bangkit, saudara. Di dalam ayat 1 Korintus 15, ayat 54 dan 55, dikatakan demikian, dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Waktu Yesus mati 3 hari, dia masuk ke alam maut, dan sengat maut waktu itu diterima oleh Tuhan Yesus. Sengat maut yang berisi racun maut itu saudara, diterima oleh dirinya, oleh tubuhnya, supaya dia bisa mengalahkan maut. Sehingga kita tidak perlu lagi menghadapi maut saudara. Dan dikatakan maut telah ditelan dalam kemenangan Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Nah saudara, yang kedua, kebangkitan Tuhan Yesus membuktikan Yesus adalah anak Allah. Di dalam Roma 1 ayat 2-4 berbunyi demikian. Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantara nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci. Tentang anaknya yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud. Dan menurut roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati. Bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara, Yesus adalah anak Allah yang menjelma menjadi manusia. Mengapa dia harus menjadi manusia? Karena dia harus menebus dosa manusia. Hukuman dosa harus ditimpakan kepada daging, kepada tubuh manusia. Dan ayat Alkitab berkata bahwa tanpa pertumpahan darah tidak akan ada pengampunan. Sehingga dia harus menjelma menjadi manusia supaya bisa menebus kita dengan pengorbanannya di kayu salib. Karena itu dalam rupa manusia, dia mengambil posisinya sebagai seseorang yang berasal dari keturunan Daud. Dikatakan dalam ayat 3 tentang anaknya yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud. Jadi Yesus adalah 100% manusia. Dia adalah keturunan dari Daud. Tetapi dalam ayat yang keempat dikatakan dan menurut roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati, bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Nah saudara, menurut daging dia keturunan Daud, tetapi keilahian Yesus, keilahian Tuhan Yesus dinyatakan lewat kebangkitannya dari antara orang mati. Dengan dia bangkit dari kematian, menunjukkan bahwa dia bukan manusia biasa, dia adalah Allah yang berkuasa atas kematian. Seandainya Yesus tidak dibangkitkan, saudara,
maka orang akan berkata bahwa Yesus adalah cuma manusia biasa. Ya, seperti para nabi, mereka bisa berkhotbah, mereka bisa bernubuat, mereka bisa bikin mujizat, tetapi tetap kalah ketika menghadapi kematian. Karena itu keilahian Tuhan Yesus dinyatakan lewat kebangkitannya, sehingga seluruh dunia bisa tahu bahwa Yesus adalah Tuhan. Haleluya, amin. Yang ketiga, saudara, kebangkitan Yesus menyatakan bahwa Yesus telah merebut segala kuasa. Matius 28 ayat 18 sampai 19 berbunyi demikian. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus." Ketika Yesus mati di kayu salib, kemudian dia dikuburkan. Di situ dia mengalahkan segala-galanya. Kuasa dosa dikalahkan di kayu salib. Kuasa iblis dikalahkan di kayu salib. Kuasa maut dikalahkan ketika Yesus masuk ke dalam alam maut. 3 hari dia di sana, dia bangkit. Karena itu dia mendeklarasikan, dia proklamirkan pada saat itu bahwa kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Amin. Dengan demikian, Yesuslah yang berkuasa di atas segala-galanya. Haleluya, amin. Kita adalah anak-anaknya, kita adalah muridnya, kita juga menerima kuasa yang sama. Karena itu dia memberi tugas, mendelegasikan tugas. Karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Tentunya dengan disertai oleh kuasa yang Tuhan Yesus berikan kepada kita. Amin. Bapak Ibu Saudara, itulah 3 poin tentang makna kebangkitan Yesus. Tapi saya akan menyoroti hal yang lain secara lebih mendalam, saudara. Yaitu peristiwa setelah kebangkitan Yesus dalam kitab Yohanes. Mengapa ini penting sekali? Karena di dalam kitab Yohanes, sekalipun dia menulis Injil yang sama dengan Injil-Injil yang lain, tetapi Yohanes sering menambahkan hal-hal yang mendalam karena dia mengalami sendiri peristiwa itu. Dan ada banyak hal yang tidak terdapat di dalam kitab-kitab Injil yang lain. Satu kedalaman yang dialami, satu hal yang berasal dari hatinya yang mengalami Kristus pada saat itu, saudara. Menarik sekali, karena itu saya akan bagikan beberapa hal tentang kebangkitan Yesus atau peristiwa setelah kebangkitan Yesus menurut kitab Yohanes ini. Yang pertama, saudara, Yesus memberikan damai sejahtera yang sejati. Di dalam Yohanes 20 ayat 19 sampai 21 dikatakan demikian, ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagimu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dalam lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Situasinya, saudara, pada saat itu adalah para murid sedang mengalami kegentaran yang luar biasa, ketakutan, kecemasan yang begitu luar biasa. Karena mereka ditinggalkan Yesus. Yesus telah mati dan mereka tidak lagi tahu bagaimana dengan nasib mereka. Mereka sangat ketakutan terhadap orang Yahudi yang menghukum Tuhan Yesus dengan menyalibkannya. Sebagai pengikut Yesus ada resiko bahwa mereka akan dibunuh, mereka akan dibinasakan oleh orang-orang Yahudi. Mereka seperti anak ayam kehilangan induknya, nggak tahu harus bagaimana, ketakutan. Karena itu saudaraku, Yesus mendatangi murid. Para murid semua didatangi, memang tidak dalam satu peristiwa. Dalam beberapa peristiwa Yesus datang
Karena murid-muridnya tidak berkumpul terus di dalam satu tempat, terpisah-pisah. Waktu itu ada banyak, sudah ada ratusan murid-murid Tuhan Yesus. Yesus menampakkan diri kepada mereka. Dan di sana saudara, dalam ayat yang tadi kita baca, Yohanes 20 ayat 19 sampai 21. Ketika mereka ketakutan, mereka sangat cemas. Setiap hari mereka begitu gentar. Mereka bingung. Mereka cemas akan apa yang akan terjadi. Saya yakin setiap keluar rumah mereka takut dibunuh, takut ditangkap, takut disiksa. Sehingga mereka berkumpul dalam ketakutan. Nah, ketika itu saudara, Yesus datang dan perkataan pertama yang Yesus ucapkan adalah damai sejahtera bagi kamu. Wow, luar biasa. Itu seperti memberikan siraman air sejuk di tengah padang gurun yang kering, yang sangat panas. Hati mereka yang gelisah, takut, cemas, tiba-tiba disirami oleh kesejukan, damai sejahtera Tuhan turun atas mereka. Saudara, ketika kita ketakutan, kita kehilangan iman, kita kehilangan damai sejahtera. Kita kehilangan rasa aman. Karena itu ketika Yesus datang, hal pertama yang dia berikan adalah damai sejahtera. Dan damai sejahtera yang diberikan oleh Yesus bukan damai sejahtera dunia, bukan damai sejahtera biasa, melainkan damai sejahtera yang sejati. Dalam Yohanes 14 ayat 27 dikatakan, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kenapa damai sejahtera ini berbeda? Karena damai sejahtera ini adalah damai sejahteranya Yesus yang diberikan kepada kita. Bukan damai sejahtera dunia yang semu, yang mudah hilang, yang rentan. Tapi ini yang diberikan pada kita adalah damai sejahtera yang dari Tuhan sendiri. Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini banyak orang ketakutan. Malapetaka, bencana, wabah yang terjadi begitu mencengkram, begitu menguasai dunia ini. Sehingga ada dokter yang berkata bahwa banyak orang yang meninggal karena virus corona disebabkan rasa takut yang berlebihan. Sebenarnya secara medis, virus corona ini bisa dikalahkan ketika daya tahan tubuh kita, imunitas kita kuat. Ketika tubuh kita sehat, maksimal daya tahan tubuh kita, maka virus itu bisa dikalahkan oleh daya tahan tubuh. Tetapi ketakutan, kecemasan, kegentaran menghilangkan, melemahkan daya tahan tubuh sehingga virus itu yang menang. Sehingga kematian sekarang itu akibat corona begitu banyak. Bagi kita yang cemas, jangan takut. Di hari yang mengerikan ini, Yesus datang kepada kita, kepada saudara dan saya dan berkata, damai sejahtera bagimu. Amin saudara, terima damai sejahtera itu. Jangan takut, jangan gelisah dan gentar hatimu. Yang kedua yang saya mau soroti saudara dalam peristiwa yang terjadi setelah kebangkitan Yesus menurut kitab Yohanes adalah Yesus memulihkan iman yang lemah. Yohanes 20 ayat 25 sampai 29. Saya akan bacakan. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka sementara pintu-pintu terkunci. Yesus datang dan
Ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Bapak, Ibu, Saudara, ketika Yesus menyampaikan firman Tuhan kepada para murid-muridnya, tidak selalu mereka percaya. Seperti kita, saudara, ketika mendengar atau membaca firman, seringkali kita ragu, kita nggak percaya. Demikian juga pada saat kebangkitan Yesus, ada murid Yesus yang bernama Thomas. Murid-murid lain yang ketemu Tuhan setelah dia bangkit menceritakan kepada dia. Dan dia bilang, kalau saya belum melihat bekas paku dan mencucukkan tanganku pada bekas paku itu, aku nggak percaya. Nah, di kesempatan lain, di beberapa hari kemudian, Yesus mendatangi rumah itu, saudara. Dan di situ ada Thomas. Yesus datang. Dia berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kita akan melihat bagaimana reaksi Yesus kepada Thomas yang imannya sedang lemah. Bahkan dia tidak percaya. Ayat 27 dikatakan demikian. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Yesus concern dengan iman Thomas, salah satu muridnya. Pada perjumpaan dia yang berikutnya ini, saudara, dia seperti mengkhususkan diri untuk berjumpa dengan Thomas. Yesus belum menemui murid-murid yang lain, baru beberapa. Dia sengaja di sini, di momen ini, ingin memulihkan iman dari Thomas. Yesus datang tidak marah, dia memberikan damai, dia memberikan sejahtera. Dan dia mempersilahkan kepada Thomas untuk menyentuh, menjamah lubang paku dan juga lubang bekas tombak di lambung. Thomas menyentuh itu, saudara. Dan dia menjadi percaya. Kemudian Yesus berkata, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Banyak orang seperti Thomas. Kalau belum melihat, belum percaya. Itu manusiawi. Itu hampir semua kita ya, punya pikiran yang sama. Tapi itu manusiawi, saudara. Tuhan Yesus mengerti hal itu, karena itu dia datangi Thomas. Dia berurusan langsung. Dia tahu imannya lemah karena dia belum melihat. Yesus membuktikan sendiri bahwa ini aku sudah bangkit. Banyak kita sebelum melihat kita belum percaya. Tapi Yesus tidak marah, dia mendatangi Thomas bukan untuk menghardik, bukan untuk mencela, bukan untuk merendahkan imannya, tapi dia memulihkan iman Thomas. Sayang sekali Thomas harus melihat dulu baru percaya. Dalam statementnya Tuhan Yesus berkata, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, saya percaya kita pun sering mengalami yang Thomas alami. Kita berdoa, kita berharap, kita memohon, kita memiliki pengalaman hidup bersama Yesus, tetapi seringkali kita merasa ditinggalkan, kita merasa doa kita nggak dijawab, kita merasa nggak dipedulikan Tuhan Yesus. Apa yang kita minta malah terbalik kenyataannya, saudara. Yang sakit semakin sakit, yang susah ekonominya semakin buruk ekonominya. Seringkali iman kita pudar, iman kita menjadi lemah. Dan kita menjadi
seperti apatis dan tidak mau lagi berdoa. Mungkin masih ke gereja tapi sudah tidak percaya kepada Yesus. Hari ini saya mau katakan Yesus sangat peduli dan concern dengan iman kita seperti dia peduli dengan iman Thomas. Yesus tidak marah, tapi dia mau berkata pada kita, berbahagia mereka yang tidak melihat namun percaya. Jadi tetaplah percaya sekalipun belum melihat. Percayalah sekalipun engkau belum mengalaminya. Di saat-saat sulit seperti ini, segala peristiwa ini menggoncang iman kita, saudara. Satu hal yang Tuhan inginkan buat kita semua dalam poin ini adalah tetap percaya. Tetap teguh imanmu sekalipun engkau belum melihat kenyataan, engkau belum melihat mujizat. Jangan menjadi lemah iman, jangan menjadi kehilangan iman, apalagi meninggalkan Tuhan. Tetap percaya. Dan Yesus akan memulihkan iman kita, saudara. Dengan segala cara, saya percaya. Saya percaya. Dengan segala cara yang ajaib, dengan cara-cara yang tidak kita duga, dia akan memulihkan iman kita seperti dia memulihkan iman Thomas. Yang ketiga, yang terakhir, saudara. Peristiwa yang terjadi setelah kebangkitan Yesus menurut kitab Yohanes adalah Yesus memulihkan kasih yang telah pudar. Yohanes 21 ayat 3-15. Kata Simon Petrus kepada mereka, aku pergi menangkap ikan. Kata mereka kepadanya, kami pergi juga dengan engkau. Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Jawab mereka, tidak ada. Maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu. Karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat. Penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, marilah dan sarapanlah. Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, siapakah engkau? Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Wow. Saudaraku, kisah ini sangat menyentuh sekali. Pada saat malam sebelum Yesus ditangkap, Tuhan Yesus mengadakan perjamuan terakhir dengan semua muridnya, yang 12 orangnya, murid inti. Waktu itu dia berkata bahwa dia akan dibunuh, ya, akan disiksa dan dibunuh. Dan dia berkata, kalian semua imannya akan digoncang.
kalian semua akan benar-benar mengalami goncangan yang luar biasa sehingga mereka meninggalkan dia. Pada saat itu semua murid bilang, nggak mungkin kami meninggalkan engkau. Apalagi Petrus berkata, sekalipun semua meninggalkanmu, aku tidak akan meninggalkanmu. Bahkan dia berkata, saya rela mati demi kamu, demi engkau Tuhan. Tapi pada kenyataannya ketika Tuhan Yesus ditangkap, kemudian Tuhan Yesus disiksa dan disalib, murid-murid kayak kabur, saudara. Hanya Yohanes yang terus memandang peristiwa penyaliban Yesus bersama Maria, ibu Yesus. Saudaraku, terlebih Petrus, dia menyangkal Yesus sampai 3 kali pada saat Yesus dibawa ke pengadilan. Ketika Yesus telah mati, saudara, para murid kehilangan arah, kehilangan tujuan. Mereka bingung harus melakukan apa. Mereka sangat kecewa, mereka sangat gentar. Harapan mereka Yesus itu menjadi raja di Israel, memulihkan kerajaan Israel. Tapi ternyata Tuhan Yesus waktu itu mati dan mereka seperti kehilangan harapan sama sekali. Dan mereka juga malu sekali, kenapa? Karena mereka ternyata tidak sesuai dengan apa yang mereka katakan. Ternyata mereka pengecut, mereka kabur, mereka meninggalkan Tuhan Yesus dalam penderitaannya. Akhirnya mereka memilih untuk kembali ke pekerjaan yang semula. Petrus mengajak murid-murid lain untuk menangkap ikan kembali, karena mereka basicnya adalah nelayan. Dan pada saat itu, saudara, Tuhan Yesus datang. Luar biasa, saudara. Tuhan Yesus datang dan ketika itu Yesus melihat murid-murid sedang kesusahan karena sudah sepanjang malam mencari ikan gak dapat. Terus kemudian Yesus menyuruh mereka menebar jala ke kanan dan ketika ditarik jalanya begitu penuh. Dalam Yohanes 21 ayat 6, maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Kenapa Yesus menyuruh mereka menangkap ikan lagi? Sebenarnya ini sedang mengulang peristiwa. Dalam Lukas 5 ayat 1-8, Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa, tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Jadi waktu itu Tuhan Yesus sedang mengingatkan para murid perjumpaan mereka yang pertama kali dengannya. Lukas 5 ayat 1-8 adalah perjumpaan Yesus pertama kali dengan Petrus, dengan murid-murid yang lain yang waktu itu bekerja sebagai nelayan. Dia sedang membawa kembali nostalgia perjumpaan mereka, kasih yang mula-mula. Mereka gak dapat ikan waktu itu, waktu pertama kali ketemu Yesus dan Yesus suruh mereka menebar di tempat yang dalam, mereka gak bisa lagi menarik jala karena penuh. Dan dalam kisah Yohanes 21 tadi, Tuhan Yesus mengingatkan, mereview ulang lagi, saudara, peristiwa itu. Dan ketika mereka menarik jala yang penuh itu, tiba-tiba mereka mulai sadar, ini kan peristiwa ini pernah terjadi waktu ketemu Yesus 3,5 tahun yang lalu. Mereka mulai sadar bahwa inilah Yesus. Itu Tuhan. Saudara, ini sangat indah. Dan ketika itu Petrus langsung berenang menjumpai Yesus dan para murid mengikutinya dengan perahu. Dan ketika mereka mendarat, mereka melihat Yesus sedang membakar roti dan ikan. Saudara, seharusnya waktu itu Yesus marah, kecewa, mencela, menghardik. Harusnya Tuhan Yesus berkata, kenapa kalian meninggalkan aku di saat-saat aku sangat membutuhkan? Kenapa kalian meninggalkan aku pada saat aku mengalami siksaan yang sedemikian rupa?
Seharusnya Engkau menyertai. Mengapa kalian tidak menepati janji yang telah kalian katakan bahwa sekalipun mati kami tetap akan ikut Engkau. Harusnya Tuhan Yesus marah, saudara. Tapi hari itu perjumpaan dengan para murid, dia bukannya marah, tapi Yesus memulihkan kasih para murid dengannya lewat berkat dan penerimaan. Dengan berkat ikan-ikan yang ditangkap oleh mereka begitu limpah. Dan juga Yesus menerima mereka apa adanya. Mereka mengajak mereka bersekutu untuk makan bersama di situ, untuk ngobrol-ngobrol, untuk sharing, saudara. Dalam ayat 9 dan 10, ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Kemudian mereka membakar sama-sama, kemudian makan. Kemudian mereka menikmati fellowship. Saudaraku, seandainya waktu itu Tuhan Yesus tidak mendatangi para murid, saya yakin sampai mati pun mereka merasa malu, merasa gagal, merasa sia-sia, merasa bahwa mereka adalah murid yang paling jahat, yang paling pecundang, yang paling pengecut, dan mereka tidak punya muka lagi untuk berhadapan dengan siapapun. Tapi hari itu Yesus datang dengan kasih dan memulihkan kasih mereka yang sudah pudar. Yesus merangkul mereka kembali. Bahkan secara khusus Tuhan Yesus menemui Petrus. Dalam ayat 15 ya, Yohanes 21 ayat 15. Sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Dia ajak Petrus bicara hati ke hati. Do you love me? Saudara tentu tahu kisah setelah itu. Bapak Ibu Saudara, saya mengerti benar seperti para murid. Bahkan saya juga alami dan sering juga alami. Seringkali kasih kita pudar kepada Tuhan Yesus. Seringkali kita secara fisik masih ke gereja, masih pelayanan, tapi hati kita sudah pudar, kasih kita sudah padam. Banyak peristiwa, kejadian, kekecewaan, pengalaman-pengalaman buruk mungkin, ataupun perbuatan-perbuatan kita yang gagal, yang salah, yang penuh dosa, yang kita pikir sangat menyakiti Tuhan, sehingga kasih kita kepada Tuhan menjadi semakin hari semakin dingin. Dan waktu itu rasanya kita terbuang dan rasanya kita nggak akan diterima lagi oleh Tuhan. Mungkin waktu kita alami itu, kita mau datang berdoa pun hati kita rasanya nggak bisa. Memang mulut kita berkata-kata tapi hati kita seperti tidak bisa berkata-kata, bisu, bahkan mungkin penuh dengan amarah, kekecewaan dan sebagainya. Begitu berkecamuk. Dan saudara mungkin berkata, bagaimana mungkin aku bisa menemui Tuhan Yesus yang sudah aku kecewakan? Apa perasaannya kepadaku yang sudah gagal ini? Tapi firman Tuhan hari ini memberi kepada kita gambaran. Yesus memulihkan kasih para murid. Bahkan dengan berkat, dengan penerimaan. Dan Yesus memulihkan hati kita dengan kasih-Nya seperti Dia memulihkan hati para murid. Dan khususnya juga Petrus. Hari ini kalau kasih-Mu sudah padam, hatimu sudah padam, kasih mula-mula sudah tidak ada lagi dalam hatimu, jangan takut, jangan tinggalkan Tuhan Yesus. Hari ini saya berdoa Yesus menemui saudara dimanapun kau berada. Yesus merangkul kita lagi. Dia tidak membenci kita, Dia tidak dendam kepada kita. Dia tidak marah. Bahkan Dia memberkati para murid dengan kelimpahan. Dia melayani para murid dengan makanan yang Dia
Dia buatkan buat para murid. Dia melayani mereka, menjamu mereka. Hari ini saudara yang sudah kehilangan kasih-Mu kepada Tuhan, dengar, Yesus akan menjamu-Mu kembali. Dia akan merangkul-Mu dan berkata, aku mengasihi-Mu. Jangan takut anakku. Yesus tahu bahwa manusia seringkali gagal, seringkali mengecewakan, seringkali meninggalkan Tuhan. Kembalilah saudaraku. Karena Yesus sedang mendatangi engkau. Hari ini saya mau katakan, di saat kasih dunia semakin dingin, dan kasih kita ikut menjadi dingin, Allah akan memulihkan hati kita. Allah memulihkan kasih kita yang pudar dengan kasih-Nya yang luar biasa. Amin. Demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang di sorga, kami sungguh bersyukur pada hari ini Tuhan. Kami sudah mendengar firman-Mu yang begitu indah. Kami bersyukur Tuhan untuk hari kebangkitan-Mu. Karena kebangkitan-Mu Tuhan bukan sekedar menyatakan bahwa Engkau Allah. Bukan sekedar menyatakan bahwa Engkau menang atas maut dan Engkau merebut segala kuasa. Tapi Engkau juga peduli kepada kami yang sedang ketakutan, sedang cemas, sedang gentar ini. Kau datang dan memberikan damai sejahtera buat setiap kami. Tuhan, berikan damai sejahtera itu Tuhan. Karena kami saat ini sedang ketakutan, sedang gentar melihat dunia ini berkecamuk dengan segala malapetaka. Tuhan, di tengah kondisi ini kami akui kami seringkali kehilangan iman. Iman kami menjadi pudar. Kami sudah tidak lagi percaya penuh kepadamu. Dan sepertinya kami apatis, tapi hari ini Tuhan kami tahu seperti Engkau memulihkan iman Thomas, Engkau mendatangi kami. Engkau peduli dengan iman kami. Kami berdoa Tuhan, pulihkan iman kami seperti Engkau memulihkan iman Thomas. Dan Engkau akan berkata kepada kami, berbahagialah orang yang tidak melihat tetapi percaya. Walaupun belum melihat mujizat, belum melihat jawaban Tuhan, kami tetap mau percaya. Dan yang ketiga, kami tahu di akhir zaman ini begitu berat. Kasih kami kepadamu sudah menjadi dingin dan pudar. Dan kami begitu banyak kegagalan, kami begitu banyak mengecewakan Tuhan. Bahkan secara hati kami sudah meninggalkan Engkau walaupun kami masih ke gereja, masih pelayanan. Kami malu menghadap Engkau. Kami takut bahwa Engkau akan marah dan wajah-Mu begitu kecewa memandang kami. Tapi hari ini Kau singkapkan Tuhan. Ketika para murid begitu mengecewakan, mereka sudah meninggalkan Engkau. Mereka kembali kepada jalan hidupnya masing-masing. Engkau mendatangi mereka dengan kasih. Engkau memberkati mereka kembali. Engkau menerima mereka, Engkau melayani mereka. Dan Engkau bahkan membawa Petrus khususnya untuk bicara hati dengan hati, untuk dipulihkan kasih yang mula-mula. Sehingga pada akhirnya semua murid-murid ini benar-benar mengasihi Engkau bahkan sampai mati. Hari ini kami berdoa Tuhan, pulihkan kasih kami yang sudah pudar. Kami mau kembali kepadamu dan kami percaya Engkau tidak marah, Engkau tidak benci, Engkau tidak kecewa dengan kami. Seperti kepada para murid juga Engkau tidak kecewa, bahkan Engkau mengasihi mereka. Demikian juga Engkau mengasihi kami hari ini. Pulihkan kasih kami kepadamu. Kembalikan api itu di hati kami, kasih yang mula-mula itu pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga tetap membara, bahkan semakin lama semakin menyala-nyala kasih kami kepada Tuhan. Terima kasih, kami percaya Engkau mengampuni kami, Engkau menerima kami kembali. Terima kasih Tuhan. Berkati semua umat-Mu yang mendengarkan firman Tuhan ini dan hamba berdoa pulihkan kami semua. Sebagaimana firman-Mu telah nyatakan pada kami. Terima kasih Tuhan. Memberkati juga bangsa kami dan segala hal yang sedang terjadi saat-saat ini. Lindungi bangsa kami. Jagai kota kami Tuhan. Lindungi kami dengan kuasa darah-Mu, umat-Mu. Tidak satupun Tuhan yang terluput
mendapat belas kasihan-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus. Kami mengucap syukur, kami juga akan terima berkat Tuhan. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih sayang, kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan, urapan, kuasa, otoritas, pertolongan, penghiburan dan persekutuan bersama Roh Kudus, menyertai hidup kami sekalian, mulai hari ini sampai selamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Demikian firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa lagi. Haleluya.